Kita pagi sore kan astagfirullahaladzim. Itu kan baca istighfar. Tetapi istighfarnya ghaflah. Istighfar itu kan mohon ampun ya. Kalau mohon ampun kan membayangkan dosa. Lah ini orang dia baca istighfarnya punya soleh. Nah ini istighfarnya saja, tobat kan itu perlu ditobati. Maka ada at-taubah minat taubah, taubat dari taubat. Nah ini makin halus, makin memerlukan hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu akan merasakan ya dosa-dosa yang halus itu. Kalau hatinya kotor, melanggar syariat juga enggak merasa. Ya, melanggar amanah enggak merasa, ghibah enggak merasa, makan haram enggak merasa, karena hatinya kotor. Apalagi ngerasain dia bahwa dia ngerasa soleh itu dosa, kagak bakal merasa udah itu. Ya. Bahkan mungkin dia sama ulama tinggian ulama, dia sama wali tinggian wali, udah makin serem aja dosanya. Nah ini ya kalau untuk mengetahui dosa syariat mah ya tergantung ilmunya luas maka dia mengerti mana yang melanggar syariat. Tetapi kalau dosa hakikat itu tergantung kebersihan hatinya. Ya, kebersihan hatinya. Nah kemudian dosa min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillah. Terlintas ya, belum kepengen banget tapi baru terlintas aja ya. Sesuatu yang tidak diridhoi Allah itu sudah istighfar dia ya. Melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah itu sudah istighfar, belum lakukan. Nah itu kan perlu kebersihan hati. Kebersihan hati itu selalu diumpamakan seperti orang yang memiliki cinta. Dan memang para aulia itu disebut para pencinta Tuhan dan para kekasih Tuhan. Waliullah kan diartinya kekasih Allah kan gitu. Karena hanya cintalah yang selalu sensitif terhadap dosa. Ya, coba kalau lagi cinta kan tidak berbuat salah aja minta maaf. Minta maaf ya bang. Salah apa? Salah, minta maaf aja. Tidak berbuat salah apa. Apalagi kalau pengantin baru kan, istrinya yang ya pengantin baru itu istrinya kepaduk pintu aja, yang disalahin pintunya sama suaminya. Kurang ajar nih pintu. Pengantin baru. Dia pengantin baru itu mah. Pengantin lama mah kotok mata lo kali kayak gitu. Kayak gabah itu udah pengantin lama itu. Lama itu belum. Makanya yang lama-lama diperbarui itu. Ya, dia pengantin baru itu lagi sedang-sedangnya cinta, sensitif banget. Pintu dirombak. Iya tiba naruh gelas berbunyi maaf bang. Kalau udah lama mah berbunyi mulu kan. Tuh bang, berbunyi mulu. Orang minta maaf pisan. Karena tergantung cintanya, tergantung kebersihan hatinya kepada Allah. Sensitif sekali itu jiwa itu hati itu. Ya, orang tersinggung aja kerasa. Ya. Ini apa namanya? Khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillah. Tetapi luar biasanya Imam Asy-Sya'rani ya, yang kedua ini kan ini kedua namanya kan. Ya. Ini masih bidayah ya Allah. Nah, beliau apa mengatakan nihayah? Wa amma nihayatuhu fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Jadi tobatnya ahli nihayah, ini wali yang paling tinggi. Dia tobatnya itu kalau dia lalai tidak ingat, ghafala itu tidak ingat. Lawannya zikir. Ada mudzikr itu ghaflah. Tidak ingat apa? Tidak ingat syuhudi rabbih, menyaksikan Tuhan tarfata ainin. Ini durasinya ini sekedip mata.
Ya Allah ya Rabbi. Coba ibu-ibu bayangkan, tadi kita ngomong orang yang lagi demen. Orang yang lagi demen itu, ya, orang yang punya cinta lagi demen itu ingat aja, nggak pernah lupa sekedip mata pun. Coba ingat-ingat kita lagi baru-baru demen sama laki kita ya. Ya orang mau nempel dia lupa kan. Udah nempel kagak ada rasanya. Gua kira kayu katanya nempel. Coba itu. Kagak patung. Kagak ditrumpis. Udah mati struknya. Kalau lagi baru. Iya, kudunya disetrum lagi kali ya kakinya. Cas. Iya. Kalau orang cinta itu ingat, cinta itu timbulnya ingat. Ingat ini mengisi ruang hidupnya yang terkecil. Ya. Ini ibu-ibu perhatiin. Kata Nabi, ad-dunya sa'atun. Nabi menjelaskan durasi hidup itu cuman sesaat. Sesaat itu bukan sejam, bukan sejam 60 menit, bukan. Sesaat itu 1 detik. Sa'atun indal Arab 1 detik. Maka dia bilang rubu sa'abas, 1/4 jam. Tapi kalau istilah saat sekarang ya, sudah mengikuti istilah baru, istilah hadis sa'atun, istilah sekarangnya daqiqah. Di zaman Nabi nggak ada daqiqah. Daqiq itu kecil maksudnya. Sa'ah itu daqiq. Makanya diterjemahkan oleh Sayyidina Ali, ad-dunya nafasun wahidatun. Ya. Penerjemahannya lebih apa? Lebih kepada ukuran yang material. Napas. Kata Sayyidina Ali, dunia itu senapas. Senapas. Itu dunia. Durasinya itu, tempo masanya. Cuma diulang lagi, bukan diulang. Ya tajaddad, apa? Baru lagi. Artinya senapas, napas. Setiap napas itu baru. Makanya kita dikatakan makhluk baru. Kayak proyektor zaman dulu ya, kan film layar itu ya, kan ada proyektornya. Kan kalau kita lihat pergerakan filmnya itu kan halus, nggak ada sambungannya. Padahal itu cuma sekelise. Tampilannya itu sekelise. Durasinya itu cuma. Kita ini hidup itu cuma segitu. Maka kalau istilah Al-Qur'annya ajalun. Ajal. Tapi kalau istilah orang sufinya waktu. Maka orang sufi disebut as-sufi ibnu waktihi. Sufi itu anak waktu. Artinya ingat Allah itu senapas itu sufi. Kalau kita mah udah berapa juta kali napas kagak ingat Allah. Coba. Lalu kita sholat aja, lupa sama Allah itu sholat berpuluh-puluh tahun, ngakunya wali. Dia nggak inget di luar sholat, nggak inget aja, itu ngakunya dosa. Itu bedanya wali dengan kita, makanya beda banget. Segitu kita ngakunya sama baik. Kata Syekh Imam Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu mengatakan, jika aku lupa Allah sedetik saja, rasanya aku kafir. Kita kalau belum melakukan dosa besar gak kafir-kafir rasanya. Bahkan kalau belum kafir emang gak rasa kafir. Rasanya bener, apalagi udah jadi cucu Nabi, cucu wali, udah bener bayar rasanya. Ya padahal udah kafir kali. Ya. Nah inilah kesensitifan jiwa itu tidak ada dalam agama. Maka orang tidak merasa kalau dia berdosa melulu, nggak merasa. Pantas kiai dulu teriak, orang ngakunya bener baik, masyarakatnya ya nggak percaya dibilangin orang. Beliau. Nah ini syuhud. Ya, syuhud itu menyaksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan itu
Imam Sya'rani juga nih dalam kitab Minhajus Saniyah kalau nggak salah, mungkin ya saya lupa. Ya. Minhajus Saniyah di bagian apa nanti kata beliau, ingat Allah itu seperti kilat, set. Ya, kilat itu ya. Durasi itu kilat itu durasi hidup, set 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 set. Ingat itu memang sebentar-sebentar karena hidup itu sebentarnya baru terus. Artinya katakanlah hidup ini terdiri dari jutaan sebentar, jutaan sekarang. Sekarang itu kan sebentar, sesaat itu kan sebentar. Ingat Allah juga sebentar. Tapi kalau orang sudah demen, setiap tampil sebentar itu ingat semua. Sebentar ingat, sebentar ingat, sebentar ingat, sebentar ingat, sebentar ingat. Kita mau udah berapa bentar? Nggak ingat pisah. Kita memandang agamanya sholat doang. Itu yang kata kiai-kiai dulu salat-salatan, salat tai, semuanya jadi tai semua udah kita mah. Nah itu suhu kayak orang demen. Apa ada lupanya? Masuk hamam, masuk WC ingat, lagi makan juga ingat, lagi ngobrol sama orang yang dia mah ingat gitu. Tidur, bus ke mimpi, kasihnya datang. Dia tidur, pakai nyapa ke mimpi. Lah begitu lagi tidur, suaminya orang demen wadon lain ya. Ngigo dah. Coba masuk itu ke tidur, orang lagi demen. Pepanggilan Khadijah. Lah kata bininya kan Fatimah namanya. Bang, Fatimah bang. Salah. Lo kenapa jadi manggil Khadijah? Lo aja yang ngigonya Khadijah. Kata bininya, bang, Fatimah saya mah. Siangnya mesti Khadijah. Tahu Abel lagi nang orang bahasa dia mah. Bahasa soalnya. Lagunya. Nah ini syuhud ya. Makanya mereka para orang syuhud itu tidur saja mimpinya ketemu Rasulullah ya. Ya karena rupa yang sempurna yaitu Rasulullah SAW. Baik. Kalau pembagian Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, tobat atau dosa hakikat, pertama ghaflah anil haq. Ini menurut Abdul Ghani An-Nabulsi. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi punya kitab Asrarul Islam, rahasia agama. Dosa hakikat kata dia al-ghaflatu anil haq, lupa dengan Allah, lupa dengan Allah itu. Ini gak ingat. Sembahyang, tapi gak ingat. Itu lupa. Lah kita sembahyang kan kagak ingat. Sembahyang kayak kedebong aja udah, mayit. Apalagi kalau ibu-ibu udah nungguin sinetron mah. Itu jadi kurang ajar sinetron. Sembahyang dulu kebut aja. Takut ketinggalan. Coba dia kira ibadah kepada Allah itu ngadepin jasadnya doang, jongkeng. Lah kita laki marah kalau bini diajak tidur ngangsurangin badan, kayak kagak ada gerakannya, marah nggak? Lah emang gua katanya dinurin mayit, diem baik, kayak kedebong lah, orang ada rasanya murah. Umpamanya. Apalagi Allah yang melihat hati kita. Dia mengira ibadah itu kalau udah badannya dijongkang-jongkengin sudah selesai. Enggak. Hatinya mesti ngikut. Saya mengumpamakannya begini. Itu ada kan di TV itu apa namanya? Dangdut. Lomba dangdut apa namanya? Akademi Dangdut. Lah yang nyanyi kan lagu Putus Cinta. Ilok sambil nyanyi lagu Putus Cinta, matanya berbinar-binar, gembira. Lah kagak menang. Kagak nyambung. Ketika lagi nyanyi Putus Cinta, ayatin. Kan jiwa yang bikin bernilai action itu, ekspresi itu. Nah, sholat itu yang bikin bernilai. Kalau secara hadis
Nabi mengambil kata niat sebagai kata umum untuk keadaan jiwa. Niyatul mukmin khairun atau innamal a'malu binniyat. Yang bikin berkualitas itu khusyuknya. Kita ngasih berapa aja sama orang, yang bikin berkualitas itu ikhlasnya. Tetapi jangan dipikir, ya gue mah kecil kayak asal ikhlas, itu mah nafsu namanya. Bukan begitu. Baik. Itu taubat ghaflah dari Allah, tidak ingat Allah. Yang kedua, ini menurut Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi sebagai perbandingan saja. Kata beliau, yang kedua itu al-ghaflatu anil ghaflah. Kalau tadi kan al-ghaflatu anil haq. Yang kedua al-ghaflatu anil ghaflah. Tadi kan lalai, lupa dari Allah. Yang kedua ini dia enggak merasa lupa bahwa dia lupa. Makin dalam. Enggak merasa lupa dari lupa. Yang ketiga, az-zikru anil ghair. Kalau tadi kan apa? Lupa. Yang kedua lupa dari lupa. Yang ketiga ini ingat tapi kepada yang lain. Az-zikru bil ghaib. Nah, artinya begini, dia sembahyangnya banyak, dia zuhud, dia muridnya banyak, dia amalnya banyak. Yang dia ingat itu yang banyak-banyak itu. Kan ingat itu bahwa dia ibadah. Itu kalau kata Imam Abdul Ghani itu biasanya ahli ibadah abid, ahli zuhud. Ya, saya zuhud dari harta. Dia bukan ingat Allah, malah ingat amalannya. Nah, yang terakhir baru at-taubatu anit taubah. Taubat dari taubat. Itu yang tertinggi menurut Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Namun kalau menurut Allahumma sholli istilahnya bukan zikr ya. Pertama al-ghaflah anil haq, kedua al-ghaflah anil ghaflah, ketiga at-tayaqquz, bukan az-zikr, maaf. At-tayaqquz li ghairi. Ini yang ketiga. Tayaqquz itu ingat. Ya. At-tayaqquz li ghairi. Ini ketiga. Yang keempat at-tayaqquz lit tayaqquz. At-tayaqquz lit tayaqquz. Ghaflah anil haq, ghaflah anil ghaflah, tayaqquz li ghairi, tayaqquz lit tayaqquz. Kalau ghaflah anil haq, lupa Allah. Ya. Kemudian ghaflah dari ghaflah, dia tidak merasa kalau dia lupa Allah. Rasanya ingat aja. Kalau dibilangin saya ingat. Ya. Makanya orang sufi sama orang fikih bertemu. Ya. Lalu ditanya, sufi ente makan apa? Ya. Usahanya apa ente? Bagaimana ente makannya? Kata dia, ya saya dari Allah. Iya, kalau itu saya tahu. Nah ini kan, ya, padahal nggak tahu itu, tapi ngakunya tahu. Sama juga orang kita bilang kamu ini berdakwah mesti ikhlas. Saya ikhlas. Ini kan nggak ngerasa kalau nggak ikhlas. Ini namanya tayaqquz. Ya, lit tayaqquz. Tadi al-ghaflah anil haq, al-ghaflah anil ghaflah maksudnya. Ya. Yang ketiga at-tayaqquz li ghairi, yang keempat at-tayaqquz lit tayaqquz. Ini tayaqquz ini seorang wali, dia seorang wali dia merasa kalau dia wali. Ini namanya tayaqquz lit tayaqquz. Itu juga dosa. Seorang kalau sudah sempurna
wali yang sempurna, dia menyaksikan kalau dia sempurna. Dia nyaksikan, dan itu salah satu dosanya yang bagi dia yang berat, itu dosanya. Ya kan kalau yang lain-lain dia udah lewat. Ya Allah, saya wali, astagfirullah. Itu aja dosa yang menghampiri dia itu. Dia sempurna, dia melihat kalau dia sempurna. Kalau kita makan tidak sempurna, merasa sempurna, itu bahaya itu. Nah, itu baik. Kita lanjutkan di sini. Wa dzakara al-muhaqqiquna min ahli thariq. Para muhakkik daripada golongan ahli thariqah telah menyebutkan anna man nazama ala dzambihi wa i'tarafa bihi faqad sahhati taubatuhu. Barang siapa yang menyesali dosanya dan mengakui iktiraf, itu dia ya sudah sah tobatnya. Jadi tobat itu cuma mengaku saja saya salah. Kayak orang kan, kayak kita berurusan dengan orang, kita kalau dia udah ngaku salah udah. Ini mah enggak, saya memang salah, tapi udah jangan pakai tapi. Yang ngedengerin jadi kagak bersih. Ya bang saya salah, gitu neng. Udah. Ya tapi abang juga, ya Allah. Ntar itu mah karena mah ngakunya dulu. Ya kita juga sama sama bini. Bukan apa karena yang abang kawin lagi guys soalnya kurang. Tobat dulu, minta maaf dulu, minta maaf nengnya, ampunin ya. Makanya kalau suami nikah kedua itu minta izin. Ya, tapi kalau ketiga minta maaf aja. Lanjut. Ya. Maaf ya neng ya, udah. Nah izin udah dapat, cuma minta maaf doang yang bulan. Nah, jadi dosa itu cuma ngaku saja. Allah kepengennya ngaku selesai. Memang manusia ini tempatnya dosa. Jadi kita kalau melihat manusia berdosa jangan heran. Gua heran, lu kenapa jadi begitu? Nah ini yang heran ini yang ngomong nih. Kita heran namanya ngomong kenapa jadi dia kagak paham manusia. Kalau iblis tahajud baru kita bingung. Iya, iblis tahajud ya. Atau malaikat nyuri itu baru bingung. Kalau manusia emang nggak usah. Memang manusia tempatnya dosa. Itu sebab ngaku aja selesai. Nggak ada apa nggak. Ya, kalau dari Al-Quran dan hadis, kandungan taubat itu i'tiraf sudah. An-nadam. Maka kata Nabi, an-nadamu taubatun. Sudah. Seperti al-hajju arafatun. Sampai begitu ukuran yang ulama memberikan satu analogi, satu kias, satu perbandingan. Seperti haji. Banyak itu haji. Hajinya mah Arafah doang. Begitu juga orang cara berbuat tobat banyak, cuman satu nyesel saja udah. Yang nyesel aja. Nah, kemudian ngaku, ya Allah saya lemah, saya berbuat dosa, ampunkan. Udah, diterima udah. Diterima. Lalu bagaimana pertanyaan, bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi? Tobat lagi. Nah, kalau berbuat lagi, tobat lagi. Tobat terus. Berbuat lagi, tobat lagi. Jangan takut. Karena Allah ayatnya begini dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab itu wazan fa'al sighah mubalaghah dari taib. Maknanya banyak tobat. Orang banyak tobat banyak apa? Allah suka dengan orang banyak dosa. Kalau tobat gitu dong. Makanya tobat, jangan ada orang nanya gini. Allah ini ngampunin orang kaya saya begini, sebenarnya gitu. Ini lebih berdosa daripada dosanya. Kenapa? Lah kan dosa Allah yang ciptakan. Kenapa jadi kita meremehkan Allah tidak bisa mengampuni ciptaannya yang berupa dosa? Rasulullah pernah berkata di depan sahabatnya, Rasulullah ingin memberikan busyra, kabar gembira. Kata Rasulullah, jika engkau datang kepada Allah membawa segerobak dosa, Allah ampunkan. Engkau datang kepada Allah
dengan membawa segerobak dosa, engkau bertobat, Allah ampunkan dan tidak melihat isi dosanya apa. Habis sudah, tobat itu bersih, Allah ampunkan. Ya. Sahabat cuman manggut-manggut kepala, kata Nabi lah kagak gembira, gua kasih kabar gembira. Ditaikin lagi, apabila engkau menghadap kepada Allah dengan dosa sebesar-besar gunung, lalu engkau menghadap kepada Allah dengan taubat, Allah ampunkan dan Allah tidak melihat apa isi dosanya. Cuma ngedangak takbir Allahu Akbar. Nabi kurang menggembirakan umatnya. Apa kata Nabi? Jika engkau mempunyai dosa sepenuh langit ini, engkau datang kepada Allah dengan taubat, Allah ampunkan dosanya dan Allah tidak melihat apa isinya. Baru sahabat menangis kegembiraan. Jadi tobat itu mesti, kalau orang kafir tobatnya masuk ke pintu gerbang Islam. Tetapi bagi orang Islam tobat itu jadikan teman setia yang dibawa kemana saja. Nggak ada orang nggak dosa. Nabi doang yang nggak dosa. Karena dosa itu menurut syariat saja. Nah kita ini sebelum merasakan ada dosa menurut hakikat, selesaikan dulu di dosa menurut syariat. Kalau ini belum selesai, dosa hakikat nggak merasa, ya, belum terasa belum. Nah di dalam tarekat tasawuf itulah yang membuat orang merasa dosa hakikat. Kalau belum masuk ke situ belum merasa. Maka tobat seperti teman setia, qarin istilahnya. Ya. Ij'alit taubata qarinan li hayatik. Jadikan tobat itu teman hidup. Dikit-dikit tobat. Coba kalau suami ya dikit-dikit sama istri ya, maafin abang ya Neng. Ya. Bangun tidur, maafin abang ya Neng. Mau pergi, maafin abang ya Neng. Udah tahu maaf. Kurang ngajar emang laki. Kirain minta maaf baik banget. Ya. Tapi bininya kegeeran. Tahuan. Bininya kegeeran tapinya. Laki saya mah Masya Allah dikit-dikit minta maaf baik. Minta maaf. Tahuan laki. Jadi orang kalau minta maaf kita sama teman, maafin saya ya, maafin saya ya. Begitu dia berbuat salah juga mau ngomong minta maaf, udah ditutup dulu sama kita. Udah apa-apa, cuman segitu doang. Kalau kita suka minta, maka Nabi ngajarin minta maaf pagi dan petang. Bahkan orang tarekat mengasih istighfar tiap habis sembahyang. Nabi nyuruhnya pagi dan petang, ditambahin oleh para wali Allah setiap sholat baca istighfar. Bahkan Nabi mah habis salam baca istighfar. Cuman bintang film doang habis sembahyang baca alhamdulillah. Nggak ada syariatnya itu, bidah itu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Istighfar. Nabi habis sembahyang mensyariatkan Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Mesti ada kekurangan. Kalau kita mah bukan ada kekurangan, emang kekurangan semua. Ya. Nih pikir nih ngajarin, cuman mukorona ketika takbir Allah. Nah karena konsentrasinya mukoronanya ketika takbir, was-was. Wow. Gak dapet. Iya gak dapet. Itu juga diulang lagi. Sebetulnya mukorona itu sampai salam. Pikir bukan objek kajiannya soal rohani itu, tapi karena niat ini berkaitan dengan rohani, cuman maka fikih yang dipermasalahkan talafuz au bighairi talafuz. Sebetulnya niat tidak talafuz sebetulnya, tapi Imam Syafi'i mentarbiyah. Karena Imam Syafi'i tasyriknya lebih kepada ta'abbud. Ada unsur pendidikan yang tinggi. Ya. Maka talafuz. Orang sufi semua menyambut talafuz, meskipun mazhabnya bukan Syafi'i. Karena kebanyakan orang sufi mazhabnya Syafi'i kebanyakan. Hampir ada istilah kullu sufiyin syafi'iyun. Sampai begitu saking banyaknya. Karena di ibadahnya ada bagian tarbiyah, bagi kejiwaan. Yang lain kan enggak. Terus Syafi'i talafuz.
Karena selanjutnya bukan objek fikih, objek tasawuf. Namun corona itu sampai terakhir. Sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Para wali itu sholat, kalau syariatnya enggak dibilangin 4 rakaat kagak berhenti. Saking enak. Karena kudu 4 sambil sedih dia berhentiin assalamualaikum. Makanya istighfar, astagfirullah. Ya. Berat rasanya keluar dari sholat. Kalau kita makan begitu salam enteng rasanya habis sholat. Karena sholatnya beban. Segitu ngakunya, ya Allah sholat bikin enak. Enak apa loh enaknya berhenti dari sholat? Nabi, para wali enaknya di sholat itu. Coba ada orang ketemu demenan, dapetnya pegal banget gua, lah kagak. Sedihnya mau berpisah itu, Neng. Besok abang datang lagi ya, lah belum pergi udah janji lagi bang. Belum pergi udah janji lagi bang. Iya ini, lah kena nggak demen tadi sama Allah. Apalagi demennya sama sinetron sama ibu-ibu kurang ajar itu sinetron. Udah. Ya. Lupa. Jangan nonton sinetron makanya. Ya nonton boleh, habisin dulu nonton baru sholat. Ini mah saya mau awal waktu. Lah kalau begitu sembayangnya kapan kualitasnya? Sinetron kan nggak habis-habis sampai berapa ribu seri itu. Habisin dulu. Udah lega baru ngantuk kan. Orang sembahyangnya sembahyang awal waktu bukan sembahyang nyembah Tuhan. Begitu di akhir kalau udah gak ada Tuhannya. Ya, ini namanya dosa. Dosa itu mengaku aja udah selesai. Lalu apa kata beliau? Li'anna Allah Ta'ala lam yaqus 'alaina fi taubati abina as-sayyid Adam alaihi salatu wassalamu illa al-i'tiraf wan nadamu falau kana thamma amrun zaidun laqassahu 'alaina. Kata Imam Syaroni, karena Allah di Al-Quran kagak nyeritain kepada kita di dalam taubatnya bapak kita, yaitu Tuhan Nabi Adam alaihissalam, melainkan ceritanya dalam Al-Quran itu hanya mengaku salah dosa dan menyesalinya. Udah, maka dosa itu, taubat itu an-nadam, sudah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Nyesel, ngajog, udah itu doang. Tapi sama Allah nyeselnya. Jangan berpikiran, ya Allah, buat tadinya dianggap baik, soleh, jadi dianggap buruk. Dan sekarang dah, itu dosa bohong-bohongan itu. Ya. Itu bukan taubat, itu tomat. Sekarang tobat, nanti kumat. Ya. Kalau tobat mau udah, tobat terus sabar, sudah. Nah, itu karena tobatnya dari orang, bukan dari Allah. Makanya nyesal. Nah kemudian kalau di sana ada perintah tambahan atau ada perkara tambahan dari taubat itu, pasti Allah menceritakannya kepada kita. Wa qaulul ulama berkata, anna min syarti taubati al-iqla'u. Ini perkataan ulama. Memahami perilaku taubat itu kudu ninggalin al-iqla' itu akar, ninggalin, cabut diri dari ruang dosa, dari pikiran dosa, dari tempat dosa, dari teman yang mengakibatkan dosa, dari barang yang mengakibatkan dosa. Ikhlas, cabut. Kan kita juga ngomongin cabut itu. Ikhlas, qala'a, keluar, cabut dari apapun ya yang membuat kita dosa. Teman tinggalin teman, lingkungan tinggalin lingkungan. Kalau HP bikin dosa, buang banting. Ya. Itu namanya ikhlas. Lah ini mah sambil berbuat dosa di HP, astagfirullah, bagaimana saya ini supaya nggak ditinggalin. Sayang. Lagi kalau lagi temen orang, udah bang jangan kesono baik, Tinggalin. ini mah kesono lagi, dosa lagi baik, tinggalin. Ini mah bini yang ditinggalin. Ajar itu suami ya. Kalau kawin mah nggak apa-apa, kagak kawin. Iya kan?
Iya, laki main wadon. Kalau kawin mah nggak apa-apa, bukan? Ya, izin. Diem baik ditanya. Itu laki mawan main wadon apa mawan suruh kawin aja? Kawin. Siapa yang ibu? Mendingan dia main wadon apa mendingan suruh kawin aja, Bu? Lah padahal kan kalau main wadon kan dosa. Kalau kawin mah kan pahala ya. Lah ibadah lah, jadi kenapa kagak boleh? Aduh. Berat ya ibadah itu. Nah itu ikhlas itu paham ulama ya. Karena ulama mengerti bagaimana beratnya melakukan taubat. Apa terusnya itu? Wal azamu alla ya'uda. Ya, sebetulnya yang diterangkan oleh ulama itu adalah kriteria nyesal. Orang kalau nyesal maka gak bakal datang ke situ, gua ngajok, tapi datang lagi, masa ngajok datang lagi. Kan enggak, cuman dijelaskan oleh ulama begitu. Nah, dan azam itu bertekad lah kalau kata kita. Bertekad untuk tidak kembali lagi ke situ. Ikhlas itu udah cukup ninggalin, tetapi jangan pikiran lagi. Jangan kepikiran. Bagaimana kalau masih kepikiran? Lupain. Ya. Wa ma'lumun. Artinya ikhlas kan kita mendengar tobat itu pertama al-ikhlas, kedua al-azm, ala ta'udah, ketiga an-nadam. Ini ulama yang menyusun. Karena orang mau mencapai nyesal itu tinggalin dulu. Habis tinggalin ya, bertahan untuk tidak balik lagi. Nah baru dapat nadam. Ya, sebetulnya kalau kita ngerti nadam udah. Biar katanya lewat lagi kalau udah nadam mah udah. Cuman secara umum nadam ini kudu memang ninggalin bendanya. Dan jangan dipikirin lagi. Ini yang lemah. Gitu. Karena ada pun udah nyesel. Bahkan orang kalau udah tobat diterima oleh Allah tobatnya, dia itu lupa sama dosa itu lupa. Bahkan kalau dia makin artinya disinari oleh cahaya ibadah, cahaya kesolehan, bukan malah lupa, malah nggak kenal sama dosa yang dulu. Kalau kita ingetin juga, bang ingat nggak dulu bang di pinggir jalan megang botol lagi ininya dianya udah jadi orang soleh banget, itu dia susah ingetnya. Enggak kenal. Karena hidup itu baru terus. Ya. Kalau bersama Allah terus barunya, maka lupa dulunya. Karena at-taubatu yajubbu ma qabla. Tobat itu memang nindihin yang dulu udah nutup. Bukan hanya dosa, tetapi ingetannya. Karena kalau masih ingat itu masih ada aroma dosanya itu. Maka tobatnya belum klop diambil. Kalau udah lupa banget, baru taubatan nasuh. Nasuh itu jernih, nih. Ini mah ingat sama pacar lama. Wah. Pacar lama ini. Kalau udah tobat mah biar ketemu pacar lama kayak lu siapa neng, gitu. Bang Sabang lupa. Nah ini namanya tobat nasuh. Wa innama akhadhuhu bi tariqil istinbat. Kenapa ulama menetapkan syarat dosa itu 3? Al-iqla wal azam wan nadam. Ini istinbat. Ya, apa istinbat itu? Ulama menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Dia coba apa makna nadam min haisul lughah. Dan dia punya pengalaman yang praktis. In izin nadimu ala syai'in min lawazimihil iqla. Udah. Karena orang yang menyesali sesuatu itu sudah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan daripada ikhlas. Orang kalau nadam pasti ikhlas, sudah. Nyesel aja yang penting. Atau kata kita kapok, ngajok, apa lagi? Nyesel itu namanya tobat. Mana? Betul nggak? Lewat atau saya baca ini?
wal azamu alla ya'uda. Dan juga termasuk ya, azam untuk tidak kembali. Nyesel itu maknanya sudah mengandung dua di bawah itu. Ya sudah kita terangkan tadi. Wa ma'lumun anna bi taubati tughfaru huququllahi ta'ala wa zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Taubat itu kita sudah mengerti itu bahwasanya taubat itu dapat diampun ya hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu yang Allah perintahkan, yang Allah larang ya, kita tidak menyalahinya. Allah perintahkan kagak dikerjakan, Allah larang dilanggar, ini namanya hak Allah. Dengan taubat semua hak Allah itu beres. Ya, beres. Bahkan Allah suka dengan orang taubat. Taubat ini kan perintah, tubu ilallah, sama aqimus sholata, sama-sama perintah dan hukumnya wajib. Yang namanya perintah dan wajib pasti berpahala. Artinya bahwa ini adalah amal. Sholat amal, taubat juga amal. Bahkan ulama sufi mengatakan amal taubat ini lebih tinggi daripada amal selain taubat, meskipun itu sholat. Kenapa? Karena orang sebelum sholat katakan tidak berdosa ya. Atau kalaupun ada, sholat belum tentu dapat menghapus dosa. Paham nggak? Tapi kalau taubat, amalan yang memang menghapus dosa dan berpahala. Kalau sholat berpahala saja belum tentu menghapus dosa. Maka taubat adalah amal yang kerjanya lebih keras dibanding amal lain. Itu sebab Allah mengatakan yuhibbut tawwabin. Orang kalau merasa nggak tobat, udah itu jauh dari Allah. Bahkan tobat itu roja'ah. Sehingga di dalam tarekat bai'at itu bai'at al-bai'atu indahum taubatul akbar. Bai'at menurut mereka orang-orang sufi itu at-taubatul akbar, kubro, taubat agung. Karena orang masuk tarekat bukan ninggalin mukhalafatus syariah, mazmumat, bukan. Ninggalin selain Allah menuju kepada Allah, taubat besar-besaran. Itu sebab zikirnya orang tarekat pertama la ilaha illallah, taubat. Tidak ada selain Allah. Lihat makomat yang dibikin, yang dijelaskan oleh mereka, akhlak. Makomat itu akhlak ya. Yang diterangkan oleh mereka pendasinya taubat ya, pendasinya taubat ini orang membangun akhlak sama juga membangun rumah dinding, batu demi batu, akhlak demi akhlak. Kalau nggak ada pondasinya nggak kuat. Kalau mau pengen tinggi tingkat, pondasinya perlu kuat, dikuatin lagi. Nih rumah ini kalau mau ditingkat, pondasinya harus kuatin lagi. Tapi kalau rumahnya cuma pendek-pendek aja, mang nggak ada pondasinya juga nggak apa-apa. Umpamanya, kalau hidup cuma cukup dengan begitu aja, tidak mau dekat kepada Allah. Karena yang namanya dekat kepada Allah itu bukan banyaknya ibadah, tapi banyaknya akhlak. Nah, banyaknya akhlak. Artinya dekat itu di sini. Ibu-ibu mah salah, sakitnya yang di sini. Dekat di sini, bahagia di sini. Enggak, sakitnya di sini. Makanya enggak bahagia-bahagia. Ada Bu ya. Terus ya. Dan dengan tobat juga diampun sifat kezaliman kepada diri sendiri. Apa maksudnya zalim kepada diri sendiri? Birtikabil ma'asi. Kita melakukan dosa itu sebetulnya menzalimi diri sendiri. Ya, Al-Quran itu bahasanya begitu. Duna syirik, selain syirik. Kalau syirik
tidak diterima taubatnya. Ya, karena syirik itu ya mesti dia masuk Islam, artinya murtad, ya, sudah keluar dari Islam, munafik. Ya. Ini kalau cuma tobat syirik nggak ada tobatnya. Dia mesti meninggalkan yang disyariatkan itu baru diterima. Wa ma'lumun wa in kana huwa yarji' ila dzulmin nafsi aidan. Ya, meskipun dia kembali kepada menzolimi dirinya juga. Ya, selain syirik tidak diterima taubat itu. Meskipun dia kembali kepada zalim kepada diri sendiri. Wa duna huquqil khalqi min malin wa ardin. Tetapi tobat ini yang tiga tadi itu, ikhlas, al-azm, wan nadam, ini hak Allah dan dosa sendiri. Tetapi kalau menyangkut hak orang lain juga tidak syirik, tidak orang syirik lalu melakukan dosa-dosa kecil tadi, zalim kepada diri sendiri. Enggak, itu enggak diterima tobatnya. Sebelum kena tertutup oleh syirik. Kalau nggak ada syirik, perbuatan dosa hukum Allah diterima kalau tobat. Tapi kalau ada syirik, ya, tobatnya tidak diterima. Dia mau tobat, ya, yang melanggar hukum Allah pun tidak diterima. Paham ya? Dan yang kedua, tobat ini tidak diterima juga selain syirik, yaitu apabila menyangkut hak orang lain. Ya, hukum ke khalqi, hukum orang, harta dan nama baik. Ya. Ngambil harta orang, ngegibahin nama baik orang, ini nggak bisa tobat ya Allah. Ya, saya tobat ya Allah karena saya nyuri duit orang ya Allah. Saya tobat ya Allah, ya karena saya pakai duit orang ya Allah. Yang nggak bilang-bilang. Tobat ya Allah, saya ngegibahin enggak? Kudu datang ke orangnya. Bang, minta maaf bang, saya kemarin ngomongin, jadi maafin ya. Karena kalau tidak minta maaf di akhirat nanti, ya sebagaimana yang dikatakan hadis, kita dosa gibah itu hukumannya adalah kebaikan kita diambil untuk yang kita gibahi. Kalau nggak cukup bayar karena kebaikan kita dikit, nggak cukup untuk membayar dosa kita karena gibahnya kebanyakan, maka dosa orang itu dipindahin ke dosa kita. Kita udah nggak ada pahalanya, dosa mulu ditambahin lagi dosanya. Itu gibah. Coba. Kenapa? Kenapa jadi seperti itu? Karena itu kita tidak mendapatkan penjelasan kecuali dari orang-orang sufi, orang-orang ahli thariqah. Mereka mengatakan bahwa kita ini manusia dijadikan oleh Allah khalifahnya. Ya, kemudian dikatakan manusia ini makhluk yang paling mulia. Lalu dikasih agama. Nah, pertanyaannya, agama dengan khalifah itu apa? Agama dalam perspektif orang sufi, litakdisid dayan, untuk mensucikan Tuhan. Lalu implementasi penyucian Tuhan yang paling sempurna adalah takrimul insan, menghormati manusia. Karena merendahkan manusia, merendahkan Tuhan. Ini din yang sebenarnya. Ya. Lihat Rasulullah SAW, perang aja Rasulullah nggak ngebunuh. Tapi paling depan barisannya. Tapi tidak ada yang Nabi bunuh. Nabi menghindar, dibacok sama orang yang mengelilingi Nabi. Gitu. Tapi keberaniannya paling depan.
Ya, maka hak orang lain itu nggak bisa, harta dan nama baik. Wasayatil kalamu alaihima insyaallah taala, khusus berbicara tentang dosa kepada orang lain katanya nanti. Wa bada asy-syaikhu bitaubati. Kenapa Syekh Imam Sya'rani memulai kitab ini dengan taubat? Nah, ini kan kitab tasawuf. Tasawuf itu kan membangun akhlak. Kenapa mula-mulanya taubat? Li'annaha asasun likulli maqamin. Karena taubat itu merupakan pondasi setiap maqam akhlak. Yataraqqa ilaihil abdu. Ya. Yang mana hamba itu akan meningkatkan rohaninya kepada makom demi makom. Ya, kita kalau makom katakan umpama batu, kan kalau bikin rumah ini mesti meningkatkan batu sehingga menjadi bangunan yang sempurna. Maka tasawuf itu binaul insan, membangun manusia rohaninya. Kalau ini mah udah Allah yang bangun, fisik mah Allah yang bangun. Ya, rohani tugasnya kita yang membangun. Itulah kita diturunkan ke bumi ini, ya, untuk membangun rohani. Tapi tetap saja Allah yang melaksanakan pada hakikatnya. Maka orang apabila syuhud baru tahu ternyata semua Allah. Kalau belum syuhud belum tahu. Rasanya kita aja semuanya. Padahal enggak ngapa-ngapain. Coba bapak, ya, kawin lagi sama bini. Ya, pengennya makan bukan itu cakepan ya pengennya mah. Dapatnya kan segitu doang, ya udah itu yang orang kalau yang milih. Nyari lagi lebih jelek lagi. Lah emang udah nasibnya. Betot lagi. Sudah. Kali yang kedua mah cakepan sama bae. Ya. Bahkan ada ya, Bu. Cakepan bini tua masa sama bini muda. Ada lah itu laki-laki buta. Bukan, Bu, itu udah takdir. Allah dipilih. Ngerti, Bu? Kagak mau ngerti itu mah kalau urusan ini mau kagak mau ngerti bisa. Kata takdir kayak enggak percaya ya. Nah, kenapa tobat itu? Karena tobat itu pondasi tadi. Wa min kalamihim, ini salah satu perkataan mereka nih. Man ahkama maqama taubatihi hafizahullahu ta'ala min sa'iri syawaibil lati bil a'mal. Barang siapa yang memantapkan kedudukan taubatnya, taubatnya betul-betul diselesaikan, Allah akan menjaga dari segala yang akan, dari segala kotoran yang akan mengotori amalnya. Amalnya jadi jernih karena dikit-dikit tobat, dikit-dikit tobat, dikit-dikit tobat. Mantepin tobatnya terus. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Itu para wali nyusun betul-betul untuk pembersihan nafsu itu betul-betul doa satu zagat. Pertama la ilaha illallah, itu asas. La ilaha illallah, la ilaha. Bahkan pertamanya istighfar dulu. Astagfirullah, baru selawat kepada Nabi. Allahumma sholli. Pandai membujuk, kata-kata kita membujuk Allah untuk menerima taubatnya, disodorin Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana gak suka Allah, baru la ilaha illallah. Selesai itu jiwanya bersih. Kalau dia niat untuk membersihkan, ya, niat untuk membersihkan. Fahiya nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya yahfadhu sahibuhu min sa'iri ma yahjubu anil haq ta'ala. Ya, maka tobat itu diumpamakan, disamakan seperti makom zuhud. Zuhud apa? Zuhud dari dunia. Karena zuhud dari dunia, ya, itu si sahibnya menjaganya dari segala yang menghalangi Allah, yang menghalangi dia, yang menghalangi dari Allah. Kenapa orang zuhud? Orang zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak mau ada ingatan bergantungan yang lain selain Allah, itu zuhud namanya. Arti zuhud itu, Pak, bukan kagak punya harta, bukan.
tetapi tidak mau hatinya ada yang lain. Itu zuhud. Di tangannya mungkin hartanya banyak, tapi di hatinya tidak ada. Kita mah di tangan orang ada, dia di hatinya penuh. Itu zuhud. Maka zuhud itu menghalang dari yang mengotori hati. Tobat juga menghalang dari yang mengotori amal. Itu diumpamakan seperti itu agar kita ini memahami, membayangkan tobat itu terang benerang jelas. Apa tobat ya? Tobat itu membersihkan yang akan mengotori amal. Maka sholat itu habis salam Nabi tobat supaya jernih, karena dimaafin kekurangannya. Ini mah orang disuruh minta maaf kagak mau. Sekali minta maaf, ya udah minta maaf dah. Loh. Pak, tobat itu akhlak yang pertama. Berat itu. Jangan dikira gampang minta maaf. Susah. Malu. Apalagi laki sama bini malu banget minta. Padahal mah dosa paling banyak laki sama bini. Kalau bini mah penuh dosanya. Banyak. Wa hassa 'alal istiqamati fit taubati. Ya, dan mendorong untuk istiqomah. Ini istiqomah taubat ini itu tadi, ya. Menjadikan taubat sebagai teman yang menyertainya senantiasa. Li'annahu bidun emana. Li'annahu mata ma kana fit taubati i'wijajun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu fayasiru bina'uhu muhalhalan kaman bana ha'itahu minal labanil yabisi bi ghairi tinin, katanya. Kenapa kalau tobat mesti istiqomah, mesti dijadikan teman terus? Karena ketika di dalam tobat ada iwijaz, bengkok, ya, artinya ada tobat, ada enggak, ada tobat, ada enggak terus, tobat itu terus. Ya, maka hukumnya ketetapan tobat itu di setiap makon setelah itu akan mundur, akan berangsur, akan gugur, akan jatuh. Seperti bina bangunan yang muhalhal, yang goyang. Ya, jadi bangunan kalau pondasinya cetek, ketinggian kan goyang. Ya. Kita jika punya tanggung jawab banyak, maka perlu kekuatan rohani yang banyak. Maka berarti perlu asas yang dalam. Karena bangunan rohaninya tinggi. Bangunan rohani adalah akhlak. Coba orang jadi pimpinan, kan tanggung jawabnya banyak. Maka banyak akhlak yang perlu dimiliki. Ya. Jadi suami dari 4 istri, banyak yang dipimpinnya, ini perlu rohani yang tinggi. Kalau tidak ada rohani yang tinggi, diomelin bini yang satu-satunya kayak udah lemah banget, letot. Iya namanya ya. Nah maka akhlak. Makanya kalau laki misalnya mau kawin lagi, bilang emang lu kiai apa? Nah, enak. Bisa mimpin emang. Bukan masalah duit, bukan. Jadi pimpinan, jadi ulama, ini dia bangunan rohaninya tinggi. Nah kalau tobatnya kurang, maka diumpamakan seperti apa? Bina'uhu muhalhalan kaman bana haitau, seperti membangun dinding dari laban yang yabis, dari tanah batu yang basah. Nah bagaimana batu basah meletak-letak kemarin itu? Orang kalau tidak ada akhlaknya, melakukan apa saja meletot mulu. Mimpin apa baik, meletot baik. Bener kan meletot? Ya, pokoknya yang penting paham lah. Tahu meletot, tahu bukan artinya itu. Ya kalau bangunan dari udah pas ya. Ya udah meletot dah. Iya. Bangunan tinggi. Lah kalau batunya basah, lah mungkin meletot kan? Nah, apa bahasanya kalau bukan meletot? Meletot. Ya, kalau
Ini di mana berhentinya nih? Sampai tanbih ya berhenti supaya enak. Qala Sidi Muhammad ibn Annan rahimahullahu taala man istaqama fi taubatihi anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni. Allah. Tuh. Ya. Bagus sekali perkataan seorang wali ini. Barang siapa yang istiqomah taubatnya, tobat lagi, tobat kalau dosa tobat tuh. Makanya dikatakan para wali itu katanya taubatnya qoblal ma'asi wa indal ma'asi wa bil ma'asi wa ba'dal ma'asi. Dia mah tobat. Kita makan tobatnya nunggu dosa dulu baru tobat. Mereka enggak, sebelum berdosa tobat, ketika berdosa tobat, di dalam berdosa tobat, setelah berdosa apa lagi? Kita mah tobatnya aja malu. Ya, karena enggak merasa salah sama Allah, itu saja. Tapi mereka ditobat saja kepada Allah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Kata Nabi, saya juga terkadang ada gundah. Ya, takut ini Allah marah kepada saya, maka saya bertobat 70 kali setiap hari. Lah kita mah orang susah ge orang mikir yang dikatain, gua disantet kali ya. Orang yang disakain. Ya. Nah ini, maka istiqomah tobatnya. Kalau orang istiqomah tobatnya dari dosa, ma'asi ini Pak mukhalafatus syariah. Tobat. Nanti tobatnya itu meningkat sampai kepada sesuatu yang sebetulnya bukan dosa. Nih, Bu, orang ma'asi itu melanggar syariat. Tetapi kalau orang melakukan malayani, orang yang melakukan yang tidak ada manfaatnya. Ibu nonton sinetron itu ada manfaatnya enggak? Atau ngobrol aja. Apalagi ada orang main gaplek kan enggak apa namanya? Enggak pakai duit. Bohongan. Dikira itu dosa. Dosa pakai duit, ini mah enggak. Ini enggak ada manfaatnya. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i, tanda Islam yang baik meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Bahkan para wali mengatakan begini, cirinya wali, bahkan jiwanya wali bukan meninggalkan dosa, tapi meninggalkan yang mubah. Dulu Sayyidina Abu Bakar ketika masuk Islam mengatakan begini, taraktu sab'ina halalan li ajli haramin wahid. Saya meninggalkan 70 perkara yang boleh, bukan dosa, bukan, untuk mempunyai kekuatan batin meninggalkan satu yang haram. Kita melakukan yang boleh itu, Bu, dengan nafsu, yang haram dengan nafsu. Memang ini tidak dosa, tetapi kita sudah dengan nafsu. Apabila nafsu sudah biasa ditedakin, tahu ditedakin, dibiarin di tempat yang boleh-boleh, kebanyakan pertahanannya lemah, ngadepin haram dikit kok, kecil kok, kalah. Paham, Bu? Jangan menonton sinetron mulu. Kalau ibu tidur, ya, kalau memang cari ngantuk gampang, ya, taruh Al-Quran di mata, coba dah langsung ngantuk. Tes kalau nggak percaya. Ini mah enggak nggak TV. Coba itu tidur bukan nama malaikat itu. Sampai TV-nya ngerocok-ngerocok, dianya juga ngorok udah. Doa ora, wudhu ora. Ya. Kapan nggak berbuat dosa? Iya. Nih, kalau orang biasa tobat, nanti dia merasa salah apa terhadap sesuatu yang mubah, maka sampai tobatnya itu juga ditobatin sama dia. Ya Allah, saya banyak banget ngobrol, nangga, ngeliat TV, kan gak dosa itu. Tapi itu bukan taat. Jangan ngomong nggak berbuat dosa, ada taatnya enggak hidup itu.
orang. Lah kalau taatnya nggak ada, umpama makan kagak ada gizinya, banyak ge. Kalau nggak ada gizi makanan apa itu namanya? Maka gampang kena penyakit. Orang makan banyak banget. Ya. Ada gizinya juga kalau kebanyakan penyakit, apalagi nggak ada gizinya. Jeruk adem baik dimakan aja. Karena itu udah nggak ada rasanya. Ayo aja dimakan. Waman lam yastaqim fiha la yasumu minat taubah. Amil kuduli raihatun. Coba. Tetapi kalau orang yang enggak istiqomah dalam tobat, maka dia tidak mencium daripada tobat tentang perbuatan kudul raihatun seciuman sedikit pun. Padahal dia sudah melakukan kudul, kebanyakan nganggur, kebanyakan ngomong, kebanyakan tidur, kebanyakan ini bukan taat kan kebanyakannya, ini kudul, kebanyakan kalam, kebanyakan naum, ngomong, kebanyakan tidur. Hampir tempat ngaji ngomong apa nih ibu? Enggak merasa itu kudul, makanya enggak pernah tobat. Tobat, Bu. Tobat, Bu. Ngomong udah sama laki ngomong, sama ngaji ngomong juga. Gak ada tobatnya sama sekali. Ya. Wala yaqdiru ala ra'ayati khatirihi abadan. Dia tidak mampu untuk mengontrol lintasan pikirannya. Gak mampu. Bal apa itu? Taglibun alaihi taglaba ya. Taglibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi salatihi. Bahkan lintasan maksiat tetap mendominasi dia sampai lagi sholat ingatnya yang lain. Kalau yang lain bukan dosa, kalau dosa sholat ingat sinetron, dosa itu. Nih Pak, kita sama bini kalau tidur halal enggak? Kalau ingat dalam sholat itu enggak boleh Pak, biar halal ge. Makanya kalau udah pengen jangan sholat dulu, udah bikin aja dulu, supaya jangan. Neng udah siap ya dalam masjid. Lo jadi sholat ingat-ingat Mandi dulu. itu karena jarang tobat tuh, jadi nggak jernih. Apa baik naik ke hati. Masuk udah nggak ada Allahnya. Ya. Wa ta'ammal qauluhu ta'ala lil mahsumil akbar sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomalah seperti apa yang engkau diperintahkan dan kepada orang-orang yang telah kembali bersamamu. Ya sampai mana tambah di bawahnya ya. Mana? Fa amarahu Allah taala bil istiqamah bit taubat. Nabi disuruh istiqamah bertobat tuh oleh Allah. Ya. Wa man taba ma'ahu min jami' atba'i ummati. Dan orang-orang yang bertobat bersama Nabi dari semua pengikut dan umatnya. Nabi disuruh istiqamah dalam taubat. Qala Sidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala. Siapa Sidi Ali Al-Khawas ini? Ini mursyidnya Imam Sya'rani. Gurunya, murabbinya, mursyidnya Imam Sya'rani adalah Sayyidi Ali Al-Khawas. Ya nanti kita ceritakan bulan depan siapa Sayyidi Ali Al-Khawas. Man istaqama fi taubatihi wa zahada fid dunya faqad intawa fihi sairul maqamati wal ahwali as-salihat. Orang yang istiqamah taubatnya dan zuhud di dalam dunia, maka semua maqamat dan ahwal-ahwal yang soleh akan terliput di dalam dirinya. Gampang ngedapetin akhlak kalau tobatnya istiqomah. Gampang ngedapetin jiwa yang semangat, jiwa yang berkemauan ibadah, jiwa yang berkemauan kepada yang soleh-soleh. Ini akan intawa, ya, terliput, terkandung di dalam diri orang yang beristiqomah bertobat tersebut. Tanbihun nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.